mempersembahkan serial Sandiwara Radio Putri Cadar Biru. Putri Cadar Biru. Putri, kau mau berkata apa? Banyak yang ingin kukatakan. Apakah kau tak akan marah, Putri? Bisa marah, bisa tidak. Tergantung apa yang akan kau katakan. Tetapi kupikir kau sudah mengenalku. Kau juga sudah dewasa, tahu mana yang pantas dan mana yang tidak pantas untuk diucapkan. Baik, Putri. Putri Cadar Biru, sebuah sandiwara radio penuh tragedi menegangkan di kalangan rimba persilatan yang dikobarkan oleh seorang dara jelita akibat cinta yang kandas sebelum terbalas. Putri Cadar Biru, dialah si Ratu Lembah Cacat. Dia yang ditakuti oleh setiap kesatria karena ketinggian ilmunya, namun sekaligus dikagumi karena jelita tiada tara. Putri Cadar Biru, sebuah kisah menawan dengan latar belakang liku-liku perjuangan putra-putra Mataram dalam rangka mengusir penjajah kompeni dari bumi Jayakarta. Kali ini memasuki episode ke-18 dengan judul Selat Buah Rindu. Naskah karya Suwarso Yusi Samsidar, teknik dan montase Ihne Elfriede, musik oleh Frans Harius, dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ketiga ini menampilkan Hana Pertiwi sebagai Putri Cadar Biru, Iwan Dahlan sebagai Anusa Gelang, Francisca sebagai Kantil Putih, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, kisah perselisihan antara Anusa Gelang dan Putri Cadar Biru yang berlanjut dengan niat Anusa Gelang untuk meninggalkan Bukit Kacida. Semula pendekar Grojogan Sewu itu berniat untuk membawa serta Turangga Seta, akan tetapi berkat desakan Kantil Putih dan Nyai Sunggarani, akhirnya Turangga Seta ditinggalkan. Kemanakah kepergian pendekar Grojogan Sewu itu sebenarnya? Betulkah ia akan pulang ke rumah asalnya di Grojogan Sewu? Ternyata memang benar. Begitulah sifat laki-laki. Tidak yang namanya pendekar Grojogan Sewu atau siapa saja. Janjinya sukar dipegang, kesetiaan sama sekali tidak punya. Kalau begitu aku bersyukur, karena belum terlanjur menjadi istrinya. Mengapa aku masih merisaukan dan memikirkan hal itu saja? Aku mestinya tidak melupakan siapa diriku. Aku keturunan asing, seperti kompeni. Aku bukan asli pribumi. Aku Ratu Iblis, ayahku tokoh Iblis Gunung Dieng pula. Sudahlah, kalau memang Kakang Anusa bermaksud meninggalkan aku, tentunya itu cara yang terbaik baginya. Aku tidak selayaknya menyesali ataupun merasa dikhianati. Sebab sesungguhnya di antara kita belum ada ikatan apa-apa. Jadi kalau sekarang dia lebih suka memilih Sunggarani sebagai teman hidupnya, siapapun tidak boleh mempengaruhi. Ya, sudahlah. Kembali dari ruangan Kantil Putih, Anusa Gelang mendapatkan Putri Cadar Biru berdiri memandang keluar dengan wajah terpaling ke arah Bukit Kacida. Anusa Gelang sadar bahwa dalam keadaan seperti itu, Putri Cadar Biru sebaiknya tidak berbicara. Dengan hati gundah, Anusa Gelang mengambil kuda dan berjalan menghampiri Putri Cadar Biru. Putri, aku berangkat sekarang, Putri. Terima kasih atas segala-galanya. Mudah-mudahan kita masih bisa berjumpa lagi. Pada detik-detik terakhir akan meninggalkan Bukit Kacida itu, Anusa Gelang berharap Putri Cadar Biru akan berpaling ke arahnya, dan ia ingin mengucapkan kata-kata perpisahan. Tapi sama sekali tubuh gadis berambut emas itu tidak bergerak. Dan ketika Anusa Gelang mulai menarik tali kekang kudanya, sambil berdesis, Putri Cadar Biru berkata, Baik-baik menjaga diri, Kakang Anusa. Kau juga, Putri.
Putri, apakah dia sudah pergi? Siapapun tidak akan bisa mencegahnya. Mengapa anak Seta tidak jadi dibawanya? Aku yang mempertahankannya, Putri. Apakah aku salah, Putri? Kalau dia mengizinkan kau merawat anak Seta untuk seterusnya, ia tidak salah. Tapi kalau dia mau membawanya kemudian kau merampasnya, itu yang salah. Kemana Den Mas Pendekar mau pergi, Putri? Menurut perkataannya, dia mau pergi ke Grojogan Sewu, pulang ke rumahnya. Mengapa kau mengizinkan, Putri? Apakah aku berhak melarangnya? Lalu, kapan dia akan kembali? Ke sana dia pulang. Kalau datang ke sini, tujuannya jalan-jalan. Bagaimana bisa dipastikan kapan dia akan datang lagi? Putri, apakah kau memarahinya? Kau pikir dia anak-anak? Maafkan aku, Putri. Putri, Kau mau berkata apa? banyak yang ingin kukatakan. Apakah kau tak akan marah, Putri? Bisa marah, bisa tidak. Tergantung apa yang akan kau katakan. Tetapi kupikir kau sudah mengenalku. Kau juga sudah dewasa, tahu mana yang pantas dan mana yang tidak pantas untuk diucapkan. Baik, Putri. Kalau menurut penilaianku, Den Mas Pendekar sangat mencintaimu, Putri. Kulihat dia begitu sedih ketika berpamitan. Berpamitan kepada siapa? Berpamitan kepadaku maupun kepada Adhika Rani. Tampaknya dia berat sekali dan terlihat benar. Awan kedukaan menyelimuti wajahnya. Sepertinya dia mau menitikkan air mata. Menitikkan air mata untuk siapa, Putih? Ada banyak hal yang bisa membuat seseorang menitikkan air mata. Dan itu belum tentu untuk kita. Bisa saja perpisahan ini pun menimbulkan kesedihan dan orang menitikkan air mata. Bisa juga karena kecewa. Atau mungkin juga karena dia harus meninggalkan anak Seta yang kau pertahankan itu. Menurut penilaianku, bukan karena itu, Putri. Sewaktu Den Mas Pendekar menjumpai kami berdua, sudah tampak bahwa mendung telah menyelimuti wajahnya. Seperti ada masalah yang begitu berat yang tak mampu dia mengungkapkannya. Sukar juga dikatakan bahwa penilaianmu itu benar. Sebab apa yang dirasakan oleh seseorang, kita tidak pernah tahu. Tetapi, sebagai orang yang pernah berkumpul bersama dengan kita, tentu saja perpisahan ini menimbulkan akibat dalam perasaan. Tapi itu biasa, Putih. Nanti lama-kelamaan juga akan wajar dengan sendirinya. Mengapa Putri jadi begitu dingin? Apakah dia sudah tidak mencintai Den Mas Pendekar lagi? Tapi kenapa? Mungkinkah dia cemburu? Cemburu karena Den Mas Pendekar pergi bersama Adhika Rani ke Gunung Putri. Tapi itu kan maunya dia. Putri sendiri yang membagi rombongan menjadi dua. Sebelum keberangkatan ke Gunung Putri, Den Mas Pendekar dengan Adhika Rani ke Gunung Putri. Dan Putri bersama aku ke hutan Kelentung bersama Jalulata. Mengapa jadi sekarang Putri seperti cemburu? Putih, kenapa kau diam saja? Apakah kau bermaksud menyalahkan aku? Sama sekali tidak, Putri. Tapi Putri, maafkan aku meskipun kau adalah majikanku. Dan aku hanya pengawal. Tapi kadang-kadang... Kadang-kadang apa? Kadang-kadang aku merasa begitu dekat denganmu, Putri. Seolah-olah kita ini tidak dibatasi oleh sebutan majikan dan pengawal. Lalu mengapa kalau begitu? Ingin sekali kiranya aku mengingatkan kau, Putri. Bukankah kau sangat mencintainya? Lalu apa yang kau ketahui tentang cinta? Setiap perjauhan selalu merasa tersiksa. Hati resah dan gundah, Putri. Tapi mengapa Putri biarkan Den Mas Pendekar pergi meninggalkan Bukit Kacida? Mengapa Putri tidak berusaha mencegahnya? Hatiku sedih, Putri. Aku memikirkan kau. Kalau Putri mengizinkan, biarlah aku menyusulnya ke Grojogan Sewu. Jangan. Kita ini wanita. Putri, aku tahu perasaanmu. Aku telah mendampingi kau selama berbulan-bulan, menjumpai bukit ini setiap bulan purnama untuk menunggu dia. Ketika ternyata dia tidak muncul, dinding bukit jadi sasaran pukulan pusaran angin. Begitulah setiap bulan purnama. Dan aku tahu apa yang kau rasakan, Putri, setiap tidak hadirnya Den Mas Pendekar. Tidak usah. Tidak usah kau sebut-sebut itu lagi, Putri. Kepedihan yang mengalir dalam hatinya membuat Putri Cadar Biru berdiri termangu, memandang kosong ke arah puncak Bukit Kacida. Dari tempatnya duduk, Kantil Putih melihat butiran air mata berkilauan di sudut mata majikannya.
Dengan serta-merta, Kantil Putih terseduh-seduh sambil memeluk kedua kaki Putri Cadar Biru. Putri, izinkan aku menyusulnya ke Grojogan Sewu. Aku bisa mengatakan dengan alasan apa saja agar Den Mas Pendekar kembali ke sini, Putri. Malu, Putih. Kita malu. Aku juga tahu, Putri, Den Mas Pendekar pasti sangat berduka karena harus pergi meninggalkan kau. Putri, aku pernah merasakan bagaimana pahit dan sakitnya cinta yang terputus waktu orang tua dari Bumi Ayu itu mengutarakan keinginannya untuk mengawiniku. Tanpa terasa, aku benar-benar jatuh cinta kepadanya. Bahkan, aku pernah minta izin restumu, bukan, Putri? Sebenarnya, orang tua yang bernama Awu benar itu terlalu tua untukmu. Tetapi demi kulihat bahwa kau sungguh-sungguh mencintainya, aku tidak bisa tidak merestui. Tapi Putri, begitu dia tewas di tangan Nini Susun, rasa kesakitan dalam hatiku, Putri, sakit, pedih, dan pahitnya terbawa sampai sekarang. Mungkin untuk seumur hidupku. Putri, dan Mas Pendekar juga, aku yakin dia akan sangat menderita. Untuk apa melakukan kepura-puraan yang berakibat kesedihan seperti ini, Putri? Jangan kurang ajar, Putri. Aku tidak pura-pura. Tapi, bukankah Putri cemburu? Apakah aku tidak boleh cemburu? Tentu saja boleh, Putri. Tapi jangan sampai berakibat Den Mas Pendekar pergi. Aku tahu, Putri, Den Mas Pendekar tidak menaruh perasaan apa-apa terhadap adik Garani. Apakah kau yakin dengan perkataanmu? Aku tahu benar, Putri. Tak ada orang lain di hati Den Mas Pendekar selain kau. Mengapa Den Mas Pendekar bermaksud membawa anak Seta pergi? Menurut pendapatmu bagaimana, Putri? Den Mas Pendekar tahu bahwa Putri sangat menyayang anak Seta. Dengan cara mau mengajak anak Seta, dia bermaksud agar Putri menghalangi. Mengapa Putri tidak melakukan? Bagaimana mungkin aku menghalangi orang yang akan membawa anaknya? Bukankah aku akan disebut sebagai merampas hak orang lain? Kenyataannya, Putri, waktu aku menghalangi, akhirnya dia lepaskan juga anak Seta. Apakah Putri tahu maksudnya? Mengapa aku mempertahankan anak Seta dengan sekuat tenaga, Putri? Iya, mengapa kau jadi cari sibuk? Tidak, aku bukan mencari kesibukan yang sia-sia, Putri. Sesungguhnya, aku meluangkan jalan bagi Den Mas Pendekar untuk kembali ke Bukit Kacida ini. Setidaknya, dia mempunyai alasan untuk menjenguk putranya. Apakah kau yakin dia pasti akan datang kembali? Kembali, pasti kembali, Putri. Tetapi kalau keperluannya hanya untuk menjenguk putranya yang telah dititipkan, tentu secepat-cepatnya 6 atau 7 bulan atau setahun. Dan selama itu, kasihan yang menunggu dengan penuh kerinduan. Siapa yang menunggu? Putri bertanya, siapa yang menunggu? Iya, siapa? Anak Seta. Kau berani menggoda aku, Putri. Putri, bagaimana kalau kita berdua menyusul? Bukan berdua, tapi berempat. Malu, Putri. Bagaimana kita boleh menyusul orang yang sedang pulang ke rumahnya? Apa yang akan kau katakan kepadanya? Itu rahasia pribadiku, Putri. Yang penting, pokoknya Den Mas Pendekar mau kembali ke Bukit Kacida dan tinggal untuk selamanya. Tidak bisa. Kau tidak boleh merahasiakan hal itu. Jangan-jangan nanti kau akan mengatakan yang tidak. Tidak. Pokoknya nama Putri tidak aku sebut-sebut. Tetapi, aku yakin bisa. Bahkan aku yakin, begitu melihat kedatangan kita, Dan Mas Pendekar akan bersorak kegirangan dan segera mau kembali ke sini, Putri. Tampaknya kau begitu yakin, Putri. Yang penting, Putri mengizinkan. Tapi tunggu dulu. Jangan sekarang. Aku mau berpikir dulu.
Memang seharusnya aku tahu diri. Masakah seorang duda miskin yang tidak termasuk, yang tidak punya kelebihan apa-apa, menginginkan Putri Cadar Biru? Seorang majikan, seorang ratu, seorang tokoh termasyhur yang ditakuti dan dikagumi setiap orang. Seharusnya sejak dulu-dulu aku meninggalkan Bukit Kacida, sehingga tidak usah menanggung malu seperti ini. Ya, sebenarnya Putri sudah tidak menghendaki kehadiranku di Bukit Kacida. Buktinya, waktu aku berpamitan pergi, ia sama sekali tidak menghalangi. Malu, sungguh memalukan. Hati berharap dia mencegahku untuk pergi. Ternyata dia masa bodoh. Memalukan. Soal cemburu kepada Adirani itu, rupanya hanyalah dalih belaka untuk mengusir aku pergi. Seharusnya aku sudah mendusin sejak dulu-dulu. Dasar aku tolol, bodoh, tak berguna. Sekarang aku jadi serba salah. Akseta tidak kuajak pergi. Mengapa aku mau mendengar perkataan Kantil Putih dan membiarkan anak Seta tetap berada di tangan mereka? Benar-benar aku tolol dan tidak bertanggung jawab. Dengan adanya anak Seta di sana, berarti aku harus pergi ke sana untuk mengambilnya. Yang berarti aku harus memperlihatkan mukaku yang tak tahu malu ini. Kenapa aku begini dungu? Mau kemana aku? Loh, ini bukan Arga Grojogan Sewu. Sudahlah. Kegerojogan Sewu juga mau apa? Toh di sana tidak ada siapa-siapa. Anak Seta tidak ada. Siapa juga tidak ada. Dan jikalau aku kembali dalam kesepian seorang diri, akibatnya aku akan semakin merasakan pahitnya peristiwa ini. Di dunia ini ternyata ada orang yang sebodoh aku. Niat mau pergi, anak malah ditinggalkan. Sudahlah, daripada pergi ke Grojogan Sewu juga tidak tahu mau apa. Lebih baik mengikuti arah lari kuda. Biar saja sampai ke Pulau Majeti, tempat para murid kepenggal Iblis Nusa Kambangan itu bermarkas. Akhirnya keinginan Anusagelang untuk pulang ke Grojogan Sewu lenyap sama sekali. Ia terus menuruti arah lari kudanya, menyusuri jalan tepi hutan menuju arah tenggara, hingga akhirnya sayup-sayup di batas padang datar yang dilalui tampak bayangan sebuah pedesaan. Desa apa itu di depan? Tampaknya begitu gersang dan sepi. Loh, itu tanda apa tergantung di cabang pohon? Tampaknya seperti sandi panggilan sebuah perguruan. Aku harus mempergunakan ranting kayu. Siapa tahu kertas itu beracun. Ternyata sandi. Gunung Putri. Siapakah yang memanggilku? Gambar yang tertulis di atas secari kertas ini adalah sebuah gunung dan seorang wanita. Tak salah lagi. Sandi ini adalah sandi perguruan ayah. Mengapa ada orang Gunung Putri memanggil? Biarlah. Akan kuikuti arah jalannya sandi ini. Kertas apa itu terletak di atas sebuah batu? Jangan-jangan sandi pula. Baiklah, coba akan kuambil.
Betapa terkejutnya Anusa Gelang ketika melihat sandi yang tertulis pada kertas yang ada di atas batu itu. Ia melihat gambar yang sama dengan kertas yang pertama kali ditemukan, yaitu gambar gunung dan wanita. Arahnya pun sama, menuju desa. Siapa orang Gunung Putri yang memanggil aku? Mengapa dia berada di sini? Apakah dia adik Zawang? Tetapi bukankah dia berada di Batavia, membantu para pendekar sudah kelapa? Atau siapakah yang bermaksud memanggilku? Ya, aku ingin tahu siapa yang mengundangku ke dalam desa ini. Jangan-jangan kaki tangan musuh. Itu ada lagi secari kertas yang tercocok pada sebuah ranting. Tampaknya seperti sandi yang sama juga. Coba akan kuperiksa. Setelah dekat dengan desa, kemana lagi arah yang ditunjukkan? Ternyata benar apa yang diduga oleh Anusa Gelang. Secari kertas yang tertancap pada sebuah ranting itu adalah panggilan sandi bagi perguruan Gunung Putri. Dan arah yang ditunjukkan oleh kertas sandi itu adalah menuju ke tengah-tengah desa. Ketika Anusa Gelang telah berjalan menuju pertengahan desa, di situ hanya ada satu buah tempat, yakni sebuah warung nasi yang bangunannya besar menyerupai tempat menginap pula. Rupanya aku dipanggil ke dalam warung itu. Baiklah, aku mau tahu siapa dan ada apa di dalam warung yang sepi itu. Kurasa ada sesuatu yang tidak beres. Kalau orang Gunung Putri yang mengundangku, bagaimanapun dia akan berlaku hormat terhadapku, terhadap putra tunggal guru mereka. Jadi siapakah mereka? Biarlah, aku akan memasuki warung itu untuk menyelidiki. Permisi. Silakan. Masuklah Tuan Muda. Mau makan atau kopi? Secangkir kopi saja, Paman. Baiklah. Warung ini begini besar. Hanya ada satu lelaki pemilik warung dan seorang pembantu yang duduk termenung di bagian ruang belakang. Tapi mengapa tanda sandi di kertas itu mengundangku ke tempat ini? Ini benar-benar sebuah rahasia. Ada sesuatu yang luar biasa. Paman pemilik warung. Iya, Tuan Muda. Apakah sebelum kedatanganku ada orang lain yang telah datang terlebih dahulu? Iya, ada. Tidak ada. Bukan begitu, Paman. Iya. Kedatanganku ke tempat ini sesungguhnya memenuhi panggilan orang yang membuat tanda sandi untuk perguruanku. Apakah orang itu mungkin sudah datang ke sini terlebih dahulu? Maaf, Den Mas. Aku tidak tahu. Aku tak akan menjawab. Wah, celaka. Orang ini tampaknya dalam tekanan. Siapakah dia orangnya yang menakuti pemilik warung? Sehingga orang ini tidak berani berkata terus terang. Tapi bagus. Rahasia apa yang tersembunyi di balik semuanya ini? Aku justru ingin menyelidikinya. Walaupun akhirnya harus dengan pertaruhan nyawa. Yang jelas, ada orang yang mempergunakan tanda sandi perguruanku. Aku harus tahu siapa dia. Hei, ada apa lagi ini? Siapa lagi itu yang datang? Tampaknya dia seorang laki-laki muda yang tampan rupanya, tapi sedang menderita luka dalam. Atau mungkin keracunan. Permisi. Iya, silakan. Masuklah Tuan Muda. Makan atau minum kopi? Kopi. Iya. Mana dia? Seperti tadi juga, pemilik warung itu setelah menyediakan secangkir kopi untuk tamunya yang kedua, ia kembali duduk menghadap pintu warung, termangu tanpa sepatah kata. Paman, pemilik warung. Iya. Aku ini putra tunggal guru besar perkumpulan Jolot Tundo. Iya. Mana dia orang yang memanggilku? Dengan sandi perkumpulanku. Maaf, aku tidak tahu. Aku tak akan menjawab. Mengapa kau tidak akan menjawab? Apakah kau menentang
Colotundo. Maaf Tuan Muda, aku tidak berani Tuan Muda. Mana dia orangnya? Katakan kepadaku. Tidak usah takut. Siapa dia orangnya yang berani memegang kumis harimau? Maaf Tuan Muda, aku tidak berani. Aku tidak akan menjawab. Kisanak, apakah kau yang mengundangku? Kau siapa? Bagaimana kau bisa mengenal sandi perkumpulanku? Aku tidak mengundangmu. Aku juga tidak mengenal sandi perkumpulanmu. Jangan ganggu Denmas itu. Dia tidak tahu menahu. Dia pun diundang. Kalau begitu, paman yang tahu. Ayo. Mana? Berikan obat pemunah racun. Mana dia orangnya? Maaf, aku tidak tahu Tuan Muda. Apa? Kau berani melawan Colotundo? Aku tidak berani Tuan Muda. Benar saja, pemuda itu terluka keracunan. Seharusnya dia tidak bersikap kasar dan urik-urikan seperti itu. Kalau racun dalam tubuhnya itu semakin cepat mengamuk, akibatnya dia juga yang akan menangkungnya. Keparat! Kau bilang tidak berani. Ya, tapi kau tidak mau bicara. Apakah menunggu orang-orang Colotundo mengobrak-abrik warungmu? Maaf Tuan Muda, aku tidak berani. Aku sungguh tidak berani Tuan Muda. Kepala, siapa yang menaruh tanda-tanda sandi itu? Aku tidak tahu Tuan Muda. Aku tidak tahu. Keparat jahanam. Kertas sandi itu beracun. Keparat busuk. Lalu kemana? Aku harus mencari obat pemunah itu. Maaf Tuan Muda. Aku tidak tahu. Sungguh, aku tidak tahu. Keparat. Syukurlah aku ingat untuk bertindak hati-hati. Kupergunakan ranting kayu untuk mengambil surat sandi itu. Kalau tidak, mungkin aku telah menderita luka keracunan seperti anak tunggal perkumpulan Colotundo itu. Seingatku, perkumpulan Colotundo itu tidak ternama. Dan mendengar nama perkumpulan itu pun, aku yang sering melanglang buana baru sekarang. Tapi pakai ada istilah guru besar apa segala. Nyatanya dirinya keracunan. Tidak tahu harus bertindak bagaimana. Sudah badan menderita keracunan, mau dibawa ngamuk. Permisi. Mana dia? Mana dia? Berikan obat pemunah racun. Mana obat pemunah racun? Kalian yang memanggilku kemari. Siapa? Siapa kalian? Ada hubungan apa dengan perguruan Gagak Hitam? Bagaimana kalian tahu sandi perguruanku? Rupanya kecuali aku dan anak guru Colotundo itu, ada lagi orang perguruan Gagak Hitam juga mengalami kejadian yang sama. Mendapat undangan dengan sandi perguruan masing-masing. Ini luar biasa. Saudara pendengar, siapakah orang luar biasa yang bermain di belakang undangan sandi perguruan itu? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Putri Cadar Biru dalam episode ke-18 dengan judul Selat Buah Rindu. Sampai jumpa.